Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Rodatul Jannah, Guru Matematika SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang konsep logaritma. Ya. Untuk yang pertama, pengertian dari logaritma. A, logaritma B sama dengan N, artinya A pangkat N sama dengan B. Hanya dari sini ya, A pangkat N sama dengan B. Dengan A-nya itu adalah bilangan pokok dari logaritma, kemudian B-nya adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, kemudian N itu adalah nilai dari logaritma. Jika A-nya tidak dituliskan, berarti bilangan pokok dari logaritma itu adalah 10 ya. Jadi kalau ini A-nya tidak dituliskan, artinya bilangan pokoknya itu adalah 10. Secara otomatis bilangan pokoknya 10. Contohnya 2 logaritma 8 sama dengan titik-titik. Kira-kira 2 log 8 itu hasilnya berapa? Nah, kita bisa mencarinya dari pengertian logaritma. A logaritma B sama dengan N, artinya A pangkat N sama dengan B. 2 logaritma 8 sama dengan titik-titik, itu artinya 2 ya. Pangkat berapa? Hasilnya 8, ya kan? Dari sini A pangkat N sama dengan B. Berarti kan 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Kira-kira 2 pangkat berapa hasilnya 8? Ya, 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga 2 logaritma 8 nilainya adalah 3. Oke, mudah ya. Kemudian contoh yang kedua. Logaritma 10. Ini logaritma 10. Nah, ini bilangan pokoknya berapa? Kok nggak ada tulisannya? Nah, seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, jika A-nya tidak dituliskan, maka secara otomatis bilangan pokoknya adalah 10. Ya. Jadi di sini artinya 10 logaritma 10. Nilainya berapa 10 logaritma 10? Nah, kita pakai pengertiannya. 10 logaritma 10 artinya berarti ini di sini berapa? 10 ya. 10 pangkat berapa? Hasilnya adalah 10 ini. Nah, berarti dia adalah pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Berarti logaritma 10 nilainya adalah 1. Nah, ini sekilas tentang pengertian dari logaritma. Kemudian sifat-sifat dari logaritma, di sini ada 9 sifat logaritma yang perlu kalian pahami, ya, tidak usah dihafalkan. Sebenarnya tidak usah dihafalkan, karena kalau kalian paham kalau kalian hafal tetapi tidak memahaminya bagaimana cara menggunakannya, maka kalian tidak akan bisa mengerjakan soal logaritma. Jadi, yang paling penting itu adalah kita pahami. Yang pertama, A logaritma A sama dengan 1. Sesuai dengan pengertiannya, berarti A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya, 2 logaritma 2 sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, maka pasti hasilnya adalah 1. 2 log 2 sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. 10 log 10 sama dengan 1. 100 log 100 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau sama, pasti nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua, A logaritma 1 sama dengan 0, artinya A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 3 logaritma 1 sama dengan 0. Jadi kalau logaritma 1 sama dengan 0. Contoh lagi, 2 logaritma 1 sama dengan 0. 10 logaritma 1 sama dengan 0.
15 logaritma 1 sama dengan 0. 100 logaritma 1 sama dengan 0. Jadi kalau ada logaritma 1 sama dengan 0, itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, A logaritma B kali C. Nanti akan menjadi A logaritma B ditambah A logaritma C. Jadi kalau ada perkalian, maka nanti akan diubah menjadi penjumlahan. Yang keempat, A logaritma B bagi C sama dengan A logaritma B dikurangi C. Kalau ada pembagian, diubah menjadi pengurangan, ya. Kemudian yang kelima, A logaritma B pangkat N sama dengan N kalikan A logaritma B. Jadi ini pangkatnya dipindah ke depan. Yang keenam, A logaritma B bisa kita ubah menjadi C logaritma B dibagi C logaritma A. Kemudian yang ketujuh, A logaritma B kali B logaritma C sama dengan A logaritma C. Kalian bisa perhatikan ini. A logaritma B kali B logaritma C. Ini sama-sama B, maka nanti ini kita bisa coret. Tinggal A logaritma C. Begitu ya. Ada 3 misalkan A log B, B log C, C log D, D log E. Berarti nanti hasilnya adalah depan dan belakang. A logaritma E. Nomor 8, A pangkat M kali A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N dibagi M. Ini dulu. N dibagi M kalikan A logaritma B. Dan yang terakhir, A pangkat A log B sama dengan B. Itu tadi 9 sifat dari logaritma. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru kasih contoh soalnya. Anak-anakku, Bu Guru berikan 4 contoh soal biar kalian memahami, ya. Nanti kalian bisa mencari soal-soal yang serupa dengan ini dulu, ya, kemudian dikerjakan. Kalau sudah, baru cari soal yang agak berbeda. Untuk soal yang pertama, jika 3 logaritma X sama dengan 6, berapakah nilai X? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa menggunakan pengertian dari logaritma. 3 logaritma X sama dengan 6, itu artinya 3 ya, pangkat 6 sama dengan X. Mudah ya? Jadi X-nya sama dengan 3 pangkat 6. Kalian tinggal hitung. 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Oke? Paham ya? Jadi X-nya adalah 3 pangkat 6. Ini kita gunakan pengertian dari logaritma. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Jika diketahui 2 logaritma 3 sama dengan P, kemudian 2 logaritma 5 sama dengan Q, berapakah nilai dari 2 logaritma 45? Nah, kira-kira kita pakai sifat yang mana? Dari 9 sifat kita bisa memilihnya. Langkah yang pertama, kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 logaritma 45 kita sederhanakan menjadi 2 logaritma berapa kali berapa? Hasilnya adalah 45. Salah satunya ada angka ini, 3 atau 5. Atau syukur-syukur dua-duanya ada semua ya. Kalau nggak ada berarti salah satunya saja. Kira-kira berapa kali berapa hasilnya 45? Oke, 5 kali 9 ya. 5 kali 9. 5 kali 9 itu adalah 45. Nah, ini ada perkalian. Perkalian sesuai dengan sifat logaritma tadi, maka bisa kita ubah menjadi penjumlahan. 2 logaritma 5 kali 9 sama dengan 2 logaritma 5 ditambah 2 logaritma 9. Ya kan? Oke, 2 logaritma 5-nya sudah ada. Tapi 2 logaritma 9-nya ada apa enggak? Tidak ada. Adanya adalah 2 logaritma 3. Nah, 9 itu bisa kita sulap menjadi 3. Kira-kira berapa pangkat berapa? Hasilnya adalah 9. Ya, berapa pangkat berapa? Oke, 2 logaritma 5 ditambah 2 logaritma berapa pangkat berapa 9? Oke, 3 pangkat
2 ya. 3 pangkat 2 sama dengan 2 logaritma 5 ditambah, nah ini kalau ada perpangkatan dia pindah ke depan, 2 kali 2 logaritma 3. Nah sama dengan 2 logaritmanya itu adalah Q ditambah 2 kali 2 logaritma 3-nya adalah P ya. Sama dengan Q plus 2P. Biar urut menjadi 2P, P-nya di depan ya, plus Q. Oke, ini contoh yang kedua. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang ketiga. 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 12 dikurangi 2 logaritma 6. Nah, kira-kira pakai sifat yang mana? Ya, masih pakai sifat yang tadi, perkalian berubah menjadi penjumlahan, kemudian di bawahnya ada pembagian diubah menjadi pengurangan. Nah, kalau ini yang diketahui yang sebelah kanannya, ya, jadi kita pakai sifat yang ini. A logaritma B kali C sama dengan A logaritma B plus C, ya, penjumlahan. Kemudian A logaritma B bagi C sama dengan A logaritma B dikurangi A logaritma C. Jadi ada pengurangan diubah jadi pembagian, ada penjumlahan, ini A log B plus A log C. Ada penjumlahan diubah menjadi perkalian. Tetapi ingat, ini syaratnya harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa diubah ke sebelah kiri. Ya, jadi kita pakai sifat yang ini untuk soal nomor 3. Ini ada penjumlahan. Penjumlahan diubah menjadi perkalian. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. 2 log 4 ditambah 2 log 12 sama dengan 2 log 4 kali 12. Gitu ya. Sama dikurangi 2 log 6. Oke, satu persatu biar kalian mudah. 2 log 4 kali 12 berapa? Oke, 48 min 2 log 6. Nah, sekarang ada pengurangan. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Pengurangan akan diubah menjadi pembagian. Sama dengan 2 log 48 dibagi 6. Sama dengan 2 log berapa? Oke, 8. Sama dengan 2 log berapa pangkat berapa hasilnya 8? 2 pangkat 3 sama dengan, ini pindah ke depan ya, 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 2 log 2 berapa? A log A sama dengan 1, 2 log 2 sama dengan 1, sama dengan 3 kali 1 adalah 3. Oke, paham ya? Lanjut nomor 4, nilai dari 2 log 5 kali 5 log 6 kali 6 log 7 kali 7 log 8. Ini sesuai dengan sifat yang tadi, yang nomor berapa itu? Yang ininya sama ya. Kalau ininya sama, coret-coret habis, sama coret-coret habis, sama ya, coret-coret habis. Tinggal depan dan belakang. Berarti sama dengan 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, itu tadi penjelasan yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.